Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman sahabat belajar tajwid di channel Belajar Tajwid. Di video kali ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Sebelumnya kita belajar bagaimana cara membaca hukum nun mati dan tanwin dalam bentuk izhar. Nah, kali ini kita akan lanjutkan hukum nun mati dan tanwin dalam bentuk idgham. Idgham itu artinya secara bahasa itu memasukkan. Nah, idgham itu terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ya, kita bahas satu-satu. Idgham bi gunnah ya, bigunnah artinya dengan dengung. Jadi secara istilah nun mati dan tanwin, idgham bigunnah adalah apabila ada nun sukun ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 4. Nah, apa aja sih huruf idgham yang 4 itu? Huruf idgham bigunnah yang 4 ya. Yang pertama ada iya, yang kedua ada nun, yang ketiga ada mim, yang keempat ada waw. Kalau istilah pesantren, anak-anak pesantren sering disingkat ya, jadi yanmu, supaya mudah diingat gitu. Iya, nun, mim, dan waw. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw, itu disebut dengan idgham bigunnah. Dan membacanya seperti apa? Nah, cara membaca idgham bigunnah itu adalah dengan cara memasukkan suara nun bersukun atau tanwin kepada huruf idgham bigunnah ya, yang ada di hadapannya sehingga menjadi satu ucapan. Pada saat mengidghamkan, suaranya harus ditasdidkan kepada huruf idgham bigunnah. Lalu kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan. Jadi membacanya ditasdidkan, kemudian ketukannya sejumlah 2 ketukan seraya memakai gunnah ya. Gunnah sendiri artinya dengung. Jadi kalau kita masih ingat belajar sebelumnya, makhorijul huruf itu salah satunya adalah gunnah ya, maudi'ul gunnah ya. Kemudian nah, ini contoh idgham bigunnah ya, supaya teman-teman paham, terutama yang pemula ya, seperti apa sih contohnya idgham bigunnah ya. Kita lihat satu-satu. Pertama ya, ketika ada nun ya mati bertemu dengan huruf ya ya, huruf ya. Contoh dalam surat Al-Mujadalah ayat 4, min qabli ayyatama, min qabli ayyatamassa ya. Kita lihat ya, huruf idgham bigunnahnya ada di ayyatamassa ya, nun mati menghadapi ya, ditasdidkan kemudian ditahan 2 ketukan. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 2 ya, ma dhanantum ay yakhruju, ma dhanantum ay yakhruju. Ay yakhruju itu disebut dengan idgham bigunnah ya. Jadi jelas nun mati menghadapi iya. Kemudian
ketika ada nun mati menghadapi nun, ya. Contoh dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Illa sa'atan min nahar, illa sa'atan min nahar, ya. Ini justru sekaligus ada tanwin menghadapi mim dan ada nun mati menghadapi nun. Sa'atam itu juga sama, idgham biguna, karena ada tanwin menghadapi mim. Kemudian nun matinya min nahar. Nah, itu bertemu nun mati menghadapi nun. Ya, kemudian ada di Al-Mujadalah. Yuzahiruna min nisaihim, ya, nun mati min nisaihim itu disebut dengan idgham biguna. Kemudian lanjut, nun mati menghadapi mim, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, mimma, ya. Jadi mimma itu didengungkan, nun mati menghadapi mim. Kemudian dalam surat Al-Munafiqun, wa akum minas sholihin, ya, wa akum itu idgham biguna. Kemudian menghadapi waw, Al-Hasyr ayat 14. Aw min wara'i judur, aw min, ya, nun mati menghadapi waw ditekan, ditasdidkan selama 2 ketukan. Kemudian ar-ra'du min dunihi min wal, bukan min dunihi min wal, ya. Jadi min dunihi min wal, ya. Min dunihi min wal, ya. Sampai sini jelas, ya. Itu contoh bacaan idgham bi gun. Kemudian kita lanjutkan, ya, idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Idgham tadi artinya memasukkan, bila itu bahasa Arabnya tanpa, ya. Jadi bila gunnah berarti tanpa gunnah atau tanpa dengung. Jadi secara istilah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari lam dan ro, itu disebut dengan idgham bila gunnah. Dan membacanya pun tidak dengan dengung, ya. Ini huruf idgham bila gunnahnya ada 2, ya, lam dan ro. Kemudian cara membacanya seperti apa? Cara membacanya adalah dengan memasukkan suara nun bersukun atau tanwin kepada huruf lam atau ro tanpa dengung. Jadi cukup mudah, ya. Ini contoh, ya. Kita baca, ya, contohnya, ya. Pertama adalah contoh ketika ada nun mati berhadapan dengan huruf lam, ya. Contoh pertama Al-Mujadalah ayat 12. Fa'illam, ya, fa'illam tajidu, fa'illam, ya, nun mati menghadapi lam. Fa'illam, tidak ada dengung di situ, ya. Kemudian Al-Hasyr, ma qata'tum min linah, ya, ma qata'tum min linah. Kemudian contoh nun mati menghadapi ro, ya. Contoh dalam surat Al-Jasiyah ayat 5. Minas sama'i mir rizq, ya. Minas sama'i mir rizq, ya. Jadi nun mati menghadapi ro. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf, ya. Mir rusulina, jadi bacanya bukan min rusulina. Nah, itu salah. Jadi bacanya nunnya disatukan dengan ro, di mir rusulina, dan tidak ada dengung, bukan mir, salah juga, ya.
Kemudian ad-dukhan, illa marrahim, illa marrahim, fadlan mir rabbik. Nah, di sini ada dua nih, ada dua contoh ya dalam kalimat ini. Fadlam itu tanwin menghadapi mim disebut dengan idgham bi gunnah. Kemudian mir rabbika itu idgham bila gunnah. Mir rahmatina yaquluna la irja'na ya. Ini sudah cukup jelas ya contohnya. Kalau idgham bi gunnah itu memakai dengung ya. Tetapi kalau idgham bila gunnah itu tanpa dengung. Ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang sedang belajar tajwid ya, sedang belajar Al-Quran. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe, untuk komen dan share. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada khalayak ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.